Pada tahun 1942 di Hungaria, ada seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama George Lob. Ia merupakan seorang anak Yahudi yang tinggal di Hungaria, dan pada saat itu Nazi Jerman telah menduduki Hungaria. George sendiri, dia terpaksa pulang sekolah lebih awal karena ayahnya mendapat panggilan kerja paksa. Sedangkan toko barang antik milik ayahnya terpaksa dijual kepada Tuan James, karena dia akan pergi meninggalkan Hungaria. Waktu mengetahui ayahnya mendapat surat panggilan untuk kerja paksa di kamp konsentrasi milik Nazi, di malam itu keluarga besar George berkumpul dan makan malam bersama. Namun dengan isak tangis, mereka tidak tahu menahu mengenai kamp kerja paksa yang dibuat pemerintah Jerman. Sedangkan rumor beredar kalau kamp kerja paksa di Jerman itu berada di Polandia dan itu merupakan tempat paling mematikan. Sebelum ayahnya pergi, ayahnya berpesan agar George tinggal bersama dengan ibu tirinya selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Lalu ayah George pamit dan memeluk George untuk terakhir kalinya, yang tentunya, "Hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin." Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. You called my soul when I was falling. You moved the cross to stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning for this love. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. And if you keep me close, a minute in this hourglass, you hold. Setelah beberapa hari ayah George pergi, kini ia menjalani hidupnya tanpa sang ayah, dan sesuai pesan dari sang ayah, George kini tinggal bersama ibu tirinya. George, dia tidak melanjutkan sekolahnya lagi karena ia menjadi tulang punggung keluarganya dan memilih untuk bekerja di kilang minyak. Di sana terlihat seluruh warga Yahudi di Hungaria wajib mengenakan tanda bintang kuning di bajunya. Keesokan harinya tibalah di mana hari pertama George berangkat kerja. Ia menaiki bis umum yang dipenuhi orang-orang Yahudi. Namun saat itu di tengah perjalanan, bis mereka diberhentikan oleh seorang polisi Hungaria. Polisi itu memerintahkan agar setiap penumpang yang mengenakan tanda bintang kuning, mereka harus turun dari dalam bis tanpa alasan yang jelas. George pun terpaksa turun karena ia merupakan salah satu yang mengenakan bintang kuning itu. George ternyata tidak sendirian. Banyak anak-anak seumurannya yang dikumpulkan. Padahal mereka semua telah mendapatkan surat izin kerja dari pemerintah Jerman. Namun, surat izin itu tak digubris sama sekali oleh petugas di sana. Kemudian, mereka semua dikumpulkan di dalam kabin, sampai polisi itu mendapatkan perintah dari atasannya. Di sana, polisi itu terlihat sangat ramah sehingga membuat George dan yang lain tidak menaruh curiga. Namun, para polisi masih tetap menghentikan bis yang lewat dan menurunkan orang-orang Yahudi yang mengenakan bintang kuning. Tak lama setelah itu, mandor di kilang minyak tempat George bekerja datang. Mandor tersebut memerintahkan para polisi agar melepaskan anak-anak yang ia tahan. Ia meminta belas kasih kepada polisi itu karena mereka adalah seorang anak-anak yang harus dipulangkan kepada ibunya. Namun polisi tersebut tak bisa menurutinya karena itu adalah sebuah perintah dari pemerintahan Hungaria yang tentunya perintah itu diperintahkan oleh Nazi Jerman yang sedang berkuasa di sana. Setelah cukup lama, perintah baru akhirnya datang juga. Semua orang yang berkumpul di sana diperintahkan berbaris menuju kota terdekat di sana. Mereka bergabung dengan orang Yahudi lainnya. Di sebuah lapangan yang luas menjadi tempat tinggal sementara untuk mereka sebelum semuanya dibawa ke kamp konsentrasi Jerman. Malam harinya saat mereka sedang tidur, tiba-tiba saja alarm serangan udara berbunyi. Pesawat-pesawat sekutu menjatuhkan bomnya di kota Budapest. Dan keesokan harinya mereka semua dibariskan di halaman dan satu persatu dipanggil masuk ke dalam kantor. Di sini George terpaksa memberi semua barang bawaan yang ia punya, mulai dari uang hingga jam tangan pemberian ayahnya. Setelah seluruh barang bawaan dilucuti, mereka dikumpulkan di sebuah pabrik bata. Namun, ada salah satu pria tua mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah Polandia. Di sana telah dibangun kerja paksa terbesar yang disebut sebagai Auschwitz. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nasib mereka menjadi tidak jelas semenjak diturunkan secara paksa dari bis tempo hari. Beberapa jam kemudian, semua tahanan termasuk George dibawa paksa dengan menggunakan kereta.
satu gerbong kereta berisi 60 orang Yahudi. Waktu berjalan, kereta itu sangat lama bahkan sampai berhari-hari. Dan tragisnya, mereka sama sekali tak diberi makan ataupun minum. Dalam keadaan haus dan lapar di tengah dinginnya salju, akhirnya mereka sampai di perbatasan antara Hungaria dan Polandia. Di situ, mereka memberitahu oleh polisi Hungaria yang bukan Yahudi. Lalu, polisi itu meminta barang berharga mereka semua untuk disimpan daripada harus diambil oleh tentara Jerman. Di kamp konsentrasi, salah satu dari mereka menjelaskan kalau barang-barang mereka telah dilucuti oleh tentara Nazi. Lalu, para Yahudi yang sudah kehausan dan kelaparan, mereka meminta polisi itu untuk memberi mereka 2 ember air untuk mereka minum. Namun bukannya memberi, polisi itu malah marah dan menghina para Yahudi tersebut. Beberapa hari di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah kamp yang bernama Auschwitz, atau bisa disebut tempat pemusnahan. Di sini mereka didata. Apabila mereka masih bisa bekerja, mereka akan menaiki kereta yang sebelah kanan, dan apabila mereka tak layak kerja, maka akan menaiki kereta sebelah kiri, yang tentu saja bagi mereka yang lolos, mereka akan dibawa ke kamp selanjutnya untuk kerja paksa. Di sini George berhasil lolos dan akan dibawa ke kamp konsentrasi selanjutnya. Sementara yang tidak lolos, mereka langsung dieksekusi di kamar gas yang berada di sebuah gedung kremasi khusus pemusnahan warga Yahudi yang tak layak kerja. Kemudian George dan yang lainnya, mereka sampai di sebuah camp yang bernama Buchenwald, yang tentunya terletak di dataran tinggi. Di situ terlihat mereka semua digiring dan telah diberi piyama khas Yahudi yang bergaris dengan tanda segitiga kuning dengan huruf U di dalamnya. Dan itu menandakan kalau George berasal dari Hungaria. Setelah beberapa hari ditempatkan di kamp konsentrasi Buchenwald, kemudian George dipindahkan ke kamp lain. Ia ditempatkan di sebuah kamp yang bernama Jets, yaitu sebuah tempat yang dimana cacian dan kekerasan diterima oleh para Yahudi yang tak berujung. Setelah sampai di kamp konsentrasi Jets, George mencoba mencari teman-temannya yang sudah dulu ditempatkan di camp itu. Namun, tak ada satupun yang ia lihat. Ia hanya melihat orang-orang Yahudi yang tidak ia kenal. Kemudian, kita diperlihatkan pada seorang penjaga kamp konsentrasi Jets yang berwajah bengis dan terlihat sangat galak. Padahal ia adalah seorang warga Yahudi. Hanya saja, ia ditunjuk sebagai penitik orang-orang Yahudi di camp itu. Waktu di barisan, George berkenalan dengan seorang tahanan yang baik. Dia bernama Bandi. Di sini, Bandi bertanya, "Dari mana asalmu?" Kemudian Bandi memberitahu George bahwa ia merupakan salah satu warga Budapest yang ditahan selama 4 tahun. Sebelumnya, Bandi ditahan di salah satu kamp kerja paksa di Ukraina. Namun saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba wajah George langsung dipukul dengan keras, sehingga hidung George mengeluarkan darah dan Bandi pun hanya bisa mengkhawatirkannya. Singkat cerita, di jam 3 pagi, penjaga berwajah bengis tadi, dia membangunkan semua tahanan yang masih tertidur pulas. Sebelum bekerja, mereka diberikan sarapan yang jauh dari kata layak. Dan waktu sarapan selesai, mereka semua dibariskan di lapangan. Kemudian tentara Nazi datang ke barisan mereka yang dengan secara tiba-tiba, mereka langsung memukul salah satu tahanan yang sedang diam saja, tanpa melakukan keanehan sedikit pun. Mereka semua harus rela dipukul tanpa alasan oleh tentara Nazi. Dan begitulah pemandangan yang pertama yang bisa kita lihat di kamp konsentrasi Jets. Setelah berbaris, kini waktunya mereka untuk bekerja. Mereka digiring ke sebuah pabrik batu milik Nazi Jerman. Dan tugas pertama para tahanan adalah menurunkan batu dari atas gerbong di cuaca yang sangat panas. Ditambah, kurangnya pasokan makanan membuat George menjadi lemas tak berdaya. Tangannya terluka akibat pekerjaan yang terlalu berat dan terus-menerus. Saat beristirahat, Bandi memberi cara untuk bertahan hidup di camp ini. Terutama George harus rutin mandi walaupun cuaca sedang dingin. Hal itu bertujuan menghilangkan jamur serta kutu sumber penyakit. Dan George harus menyimpan setengah jatah sarapannya. Karena hal itu bertujuan jika kondisi genting, George masih memiliki cadangan makanan. Karena di dalam camp ini, kelaparan menjadi musuh utama mereka. Waktu keadaan di camp semakin sulit, keadaan itu dialami oleh semua tahanan Yahudi. Tapi Bandi tidak memikirkan nasibnya. Ia hanya berusaha untuk hidup dan bergembira. Dan ia juga
selalu berusaha membuat George terhibur di tempat yang seperti neraka tersebut. Kemudian pada suatu malam ada 3 tahanan yang kabur, sehingga mereka semua dikumpulkan di sebuah lapangan. Mereka disuruh berbaris sampai para tentara Nazi menemukan tahanan yang kabur. Setelah cukup lama menunggu dan tahanan yang kabur tak kunjung juga didapat, mereka jadi menerima imbasnya. Mereka disuruh berbaris di lapangan yang tak kunjung usai, sehingga mereka mengalami dehidrasi dan tekanan batin. Satu persatu dari mereka harus tumbang, meninggal karena sakit, dan tak kuat berdiri selama sehari semalam. Ditambah, mereka tidak diberi makan dan minuman. Di sini kita bisa lihat betapa tertekannya mental para Yahudi tersebut. Setelah para tahanan yang kabur berhasil ditangkap, tanpa diberi makanan, mereka dikumpulkan kembali dalam sebuah pabrik. Bahkan, saat itu George sampai berhalusinasi ketika melihat seorang tentara Nazi sedang asyik makan dengan lahapnya. Memang saat paling gembira bagi mereka adalah saat waktu makan tiba, walaupun mereka diberi makan yang sangat sedikit. Beberapa hari kemudian, suara alarm serangan udara terdengar. Pesawat-pesawat sekutu menjatuhkan bomnya di area pabrik. Dan hal ini pertanda hari pembebasan sudah tidak lama lagi. Setelah suasana kondusif, mereka kembali melanjutkan pekerjaannya, dan mereka pun semakin tertekan. Badan mereka kurus, mental mereka hancur karena sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari, George terlihat sakit. Wajahnya pucat namun mereka tetap dipaksa bekerja. Di hari itu juga, George dipaksa mengangkut semen ke sebuah kereta dengan tenaga yang tersisa. Di sini, George berusaha tetap tegar, namun beberapa langkah ia pun terjatuh. Sedangkan tentara Nazi yang ada di sana, mereka langsung memarahi George dan juga memakinya. Tidak ada istirahat bagi George, ia terus dipaksa bekerja dan bekerja. Malam harinya, tahanan yang tempo hari kabur, mereka dipamerkan di depan umum. Dan sebelum dieksekusi, para tahanan yang lain dikumpulkan untuk menyaksikan hukuman tersebut. Karena percobaan kabur ini, mereka tidak akan diberi makan hingga waktu yang belum ditentukan. Hari-hari yang berat terus George lalui, dan belum ada tanda-tanda kedatangan sekutu ke camp tersebut. Sedangkan makanan juga semakin dibatasi, dan pekerjaan juga semakin menumpuk. Hal itu membuat satu persatu tahanan meninggoy sia-sia. Namun malam itu Bundy mengajak George untuk segera mengambil jatah makan malam mereka. Akan tetapi, George hanya terdiam dan malah duduk di lapangan yang berlumpur. Di sini Bundy bertanya, "Kenapa George?" George menjawab, "Aku tidak bisa berdiri." Yang ternyata, lutut George mengalami pembengkakan yang parah. Sedangkan teman-teman George yang melihat itu, mereka langsung membawanya ke ruang perawat. Dan saat itulah George terakhir kalinya melihat Bundy. Karena memang sudah terlalu banyak tekanan yang ia terima, George pun seperti orang yang sudah hilang ingatan. Ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Ya seperti mati rasa gitulah. Ia tidak meminta dikasihani, tidak mengeluh dan tanpa kecengengan dan tanpa kemarahan. Waktu itu teman lama George juga dirawat di sana. Tubuhnya lemas karena dehidrasi berat. Namun setelah beberapa jam kemudian, ia mengembuskan nafas terakhirnya. Karena memang tempat perawatan mereka sangat kotor, seperti di dalam kandang hewan, ditambah asupan gizi yang kurang, membuat luka di lutut George membusuk. Kita bisa lihat ketika saat George membuka selimutnya, luka di lutut George sudah dipenuhi dengan ulat, yang kemudian George didatangi untuk dimandikan bersama dengan para tahanan lainnya yang sudah sekarat juga. Di sini George sudah sangat parah. Ia dibaringkan di tanah dengan orang-orang yang sudah tak bernyawa. Kemudian George digotong ke atas gerobak untuk dibawa ke suatu ruangan, yaitu tempat orang-orang yang sudah sekarat. Tanpa ketakutan, tanpa kecemasan, George menatap kosong dan menyerahkan semuanya pada takdir. Segala kepedihan George dan lukanya yang semakin parah membuat George hidup seperti orang mati. Setelah beberapa jam kemudian, orang-orang di sana tiba-tiba keluar. George sangat ingin keluar dan mengikuti mereka, namun kakinya tak bisa digerakkan. Beruntungnya ada seorang pemuda membantu George untuk keluar, yang ternyata orang-orang yang ada di sana dibawa ke rumah sakit, yaitu rumah sakit yang layak dengan selimut tebal dan spray yang bersih. George dirawat di ruangan itu bersama beberapa orang yang sudah sekarat. Di sana mereka juga diberi makan dengan layak. Namun yang anehnya, mereka semua tidak ada yang tahu kenapa Nazi menjadi baik hati. Di hari kedua, George yang masih dirawat di rumah sakit
Ia mendengar suara bising dari luar ruangan. Para penjaga panik dan terlihat terburu-buru, diiringi suara tembakan seperti ada pertempuran di luar sana. Dan ternyata ketika di pagi hari, para tahanan semua telah bebas. Sedangkan George sudah mulai membaik akibat dirawat di tempat yang layak. Karena tentara sekutu sudah mengalahkan pasukan Nazi Jerman di tempat itu. Di luar tahanan, George bertemu dengan Sersan Daniel, yaitu seorang tentara Amerika yang mengalahkan pasukan Jerman. Sersan Daniel menunjukkan sebuah gambar hancurnya alun-alun kota Budapest. Karena George adalah anak yang pintar dan bisa berbahasa Inggris, Sersan Daniel kemudian mengobrol akrab dengan George. Bahkan, ia juga menawarkan agar George bisa ikut dengannya ke Amerika, yaitu untuk melanjutkan sekolah setelah perang usai. Namun George tetap ingin pulang, dia berharap dapat bertemu lagi dengan ayahnya. Sedangkan tahanan Hungaria yang tersisa, mereka dikumpulkan dan akan diantarkan kembali ke negaranya. Namun mereka hanya diantar sampai di kota Dres, karena bagian timur Eropa sudah dikuasai Uni Soviet. Jadi untuk sementara para tahanan menginap di gedung sekolah sebelum ke kota Dres. Dan di sana terlihat seseorang sedang dibunuh oleh para mantan tahanan yang ternyata ia dulunya seorang Yahudi yang galak dan menjaga tahanan Yahudi di kamp konsentrasi. Para tahanan dendam dengan kelakuannya dahulu karena dia sering menindas mereka. Singkat cerita, mereka berhasil mencapai kota Dres, dan kota ini merupakan salah satu kota industri terbesar. Namun sekarang kota itu rata dengan tanah. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, sekutu menembakkan artileri ke kota ini. Diperkirakan 135.000 orang tewas dalam peperangan tersebut. Sedangkan George, dia kembali menginjakan kakinya di kota Budapest. Dia disambut seorang wartawan yang menanyakan mengenai kamar gas. George mengatakan bukan Wall tidak memiliki kamar gas, tapi kemungkinan Auschwitz memiliki banyak kamar gas. Kota Budapest kini hanya tersisa puing-puing saja. George juga menyempatkan diri mengunjungi rumah Bandi. Namun ternyata Bandi tidak akan pernah pulang. Tak punya pilihan lain, George kemudian pergi ke rumah ibu tirinya. Namun rumahnya pun kini telah ditempati orang lain. Tetangganya yang bernama Tuan Steiner, dia menceritakan kalau ibu tirinya sudah menikah lagi. Dan ia juga mendapatkan informasi bahwa ayah George berada di kamp konsentrasi Mauthausen. Dan satu-satunya keluarga yang ia miliki hanya ibu kandungnya. Di perjalanan menuju rumah ibunya, George menyempatkan diri untuk ke alun-alun Budapest. Ia mengingat perkataan ibunya dulu, yaitu ingin menjadikan dokter atau ahli mesin. Walaupun penderitaannya sudah selesai, George masih belum bisa melupakan semua kepedihan. Bahkan, kengerian yang ia lewati selama di kamp konsentrasi Nazi Jerman. Lalu, tamat. Sedikit referensi bahwa perang bisa merenggut banyak hal dari kita. Tidak hanya merenggut nyawa, tetapi merenggut kebahagiaan siapa saja, kewarasan dan kebaikan dalam diri manusia. Puluhan juta orang meninggal karena perang. Puluhan juta yang lain menderita karena duka selama perang. Mereka yang tidak gugur dalam medan peperangan dan berhasil bertahan hidup hingga perang usai akan merasakan begitu dahsyatnya dampak perang tersebut terhadap diri mereka, yaitu sebuah kenyataan yang perlu diakui, bahwa perang akan mengubah siapapun yang terlibat di dalamnya. Perang bisa mengubah seorang anak lugu dan baik menjadi pembunuh paling mematikan. Perang bisa mengubah seseorang yang penuh kasih menjadi sosok yang paling bengis dan tak kenal ampun. Mungkin kita sudah banyak menyaksikan film, namun di film ini tidak kalah menarik dengan salah satu film yang berjudul The Pianist. Film yang berjudul Fatalist tahun 2005 ini mengungkap tentang sejarah yang mencatat peristiwa Holocaust dengan tinta hitam. Sebuah perilaku yang kejam yang dialami oleh para warga Yahudi oleh tentara Nazi. Dan kita yang menonton film ini berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa kini. Yaitu sebuah tragedi kemanusiaan yang paling kejam di muka bumi. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta.
Hane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.